Saya Freddy. Tahun 2022, saya mengalami sesuatu yang sampai sekarang masih sulit saya cerna. Sebuah kejadian yang awalnya saya anggap hanya gangguan kecil di kampung. Tapi perlahan-lahan, saya sadar saya sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kelam, dan mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar saya lupakan. Cerita ini berawal di penghujung tahun, ketika saya mengantar dua keponakan saya, Raffi dan Nisa, untuk liburan ke rumah salah satu saudara jauh di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Kami berangkat dari Bandung siang hari, dan seperti biasa, perjalanan darat dengan anak-anak kecil butuh kesabaran ekstra. Tapi saya tidak menyangka, tantangan sebenarnya bukanlah kelelahan atau jarak, melainkan tempat yang kami tuju. Rumah saudara saya ini terletak di pinggiran desa, bukan di kawasan wisata, bukan pula di area pemukiman padat. Rumahnya berdiri sendiri di antara kebun dan ladang, dengan akses jalan tanah yang hanya bisa dilalui satu mobil. Di samping rumah itu, terbentang sebuah kolam besar. Saya pikir itu hanya kolam biasa, tempat orang kampung memelihara ikan. Tapi yang langsung terasa janggal adalah warnanya. Airnya gelap, bukan coklat tanah seperti kolam umumnya, tapi hitam, seperti sumur tua yang dalam sekali. Kami tiba sekitar jam 8 malam. Hujan mengguyur sejak sore, dan saat saya turun dari mobil, aroma tanah basah bercampur sesuatu yang tak saya kenali menyergap hidung saya. Agak menyengat, seperti kapur barus yang sudah bercampur air dan jamur. Saya sempat terpaku menatap kolam itu. Anak-anak juga terlihat resah. Raffi menggenggam tangan saya lebih erat dari biasanya, dan Nisa memeluk boneka beruang kecilnya sambil menunduk. Entah kenapa, dari dalam mobil, kami semua serempak menatap kolam itu. Tak ada yang bicara. Lalu, muncul sebuah cahaya di tengah kolam, seperti bola api kecil. Saya pikir mungkin itu pantulan lampu rumah, tapi tidak ada lampu rumah yang menyala. Bola cahaya itu mengambang, lalu perlahan berubah menjadi kabut putih. Saya ingat detailnya dengan jelas. Dari kabut itulah muncul sosok putih, pocong. Saya tahu ini terdengar seperti cerita sinetron, tapi saya melihatnya sendiri. Sosok itu melayang sedikit di atas air, matanya merah menyala, dan saya tak bisa bergerak. Anak-anak mulai menangis, tapi tak ada satupun lampu rumah yang menyala. Tak ada satu orang pun yang keluar. Saya berusaha tetap rasional. Mungkin itu pantulan cahaya dari sesuatu. Mungkin saya lelah, tapi saat saya hendak memutar balik mobil, saya melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuh saya dingin. Di keempat sudut kolam, masing-masing berdiri sosok perempuan berambut panjang. Gaun mereka lusuh. Mereka melayang sedikit di atas tanah. Dan satu persatu, mereka mulai tertawa. Tawa yang tidak seperti manusia. Panjang, melengking. Dan entah kenapa, saya tahu tawa itu bukan sekadar bunyi. Ia seperti menusuk kepala, membuat telinga berdengung, dan membuat Raffi menjerit sambil menutup telinganya. Saya injak gas. Ban mobil sempat tergelincir, tapi akhirnya mobil berhasil bergerak menjauh. Saya tak tahu arah, hanya mengikuti jalan setapak di tengah hujan. Lalu, secara tiba-tiba, saya melihat cahaya dari kejauhan. Sebuah warung kecil, lengkap dengan lampu minyak dan papan kayu bertuliskan Warung Budarni. Tidak ada mobil lain, tidak ada suara, tapi warung itu terbuka. Kami masuk. Seorang ibu tua menyambut kami. Ia hanya diam, lalu bertanya, "Mau makan?" Suaranya datar, tangannya keriput, tapi cekatan saat menyeduh mie instan dan menyiapkan kopi. Kami makan dalam diam. Raffi dan Nisa mulai tenang.
Entah kenapa, warung itu terasa terlindung. Tapi ketika fajar mulai menyingsing dan kami kembali ke rumah, semua berubah. Ketika saya menceritakan warung itu ke saudara saya, ia hanya menatap saya lama. Lalu bilang, "Freddy, nggak ada warung di sana." Kami mencoba kembali ke lokasi. Jejak ban mobil saya masih ada. Tapi warung itu tidak ada. Tidak ada bekas apapun. Bahkan tiang kayu pun tidak ada. Hanya tanah, pepohonan, dan sunyi. Sejak malam itu, saya tidak pernah benar-benar merasa sendiri. Bahkan ketika sudah kembali ke Bandung, saya mulai melihat bayangan lewat di cermin, mendengar ketukan pintu kamar saat tengah malam. Dan pada suatu malam, saat saya sedang memanaskan nasi, saya melihat sesuatu di atas magicom saya. Pocong. Duduk. Diameter menatap. Saya sempat pingsan. Setelah sadar, saya langsung menelepon paman saya di Pangandaran. Yang ia katakan malam itu mengubah pandangan saya soal dunia. "Kamu belum pamit, Fred. Waktu kesini kamu datang malam, bawa anak kecil. Mereka merasa kamu asing. Mereka hanya penjaga." "Penjaga?" tanya saya. "Kolam itu ladang di belakang rumah. Sudah puluhan tahun dijaga. Bukan sama manusia, tapi sama yang lebih bisa dipercaya." Saya gemetar. Paman saya menjelaskan bahwa itu sudah jadi kepercayaan turun-temurun di desanya. Sosok pocong dan kuntilanak yang saya lihat bukan hantu biasa. Mereka dipelihara, diberi tempat, diberi sesajen. Tugas mereka menjaga. Tapi mereka bisa agresif kalau ada yang datang sembarangan. Saya akhirnya mengerti. Tapi gangguan itu belum selesai. Anak-anak juga mulai mengalami mimpi buruk. Nisa menggambar kuntilanak di tembok dengan krayon. Raffi bicara sendiri di malam hari. Katanya simbah di langit-langit kamar ajak main. Saya mulai takut. Bukan pada hantu itu, tapi pada kenyataan bahwa mereka sekarang ikut dengan kami. Paman saya menyarankan saya mulai berdoa rutin, baca Yasin setiap malam, bersihkan rumah. Tapi yang lebih penting, minta maaf. Dan malam itu saya lakukan semuanya. Saya wudhu, sholat, lalu dengan suara pelan saya bicara sendiri di kamar. Kalau saya salah masuk, kalau saya lancang, maaf, saya tidak tahu. Saya cuma numpang. Entah kenapa malam itu terasa sedikit lebih tenang. Tapi saya tahu mereka belum pergi. Karena 2 minggu kemudian saat saya kembali ke Pangandaran untuk acara keluarga, kolam itu masih ada. Dan saat malam datang, cahaya itu muncul lagi di tengah kolam. Persis seperti sebelumnya, saya berdiri di tepi kolam, tidak lari, tidak panik. Dan saat saya menatap bola cahaya itu, saya tidak melihat pocong. Saya melihat wajah saya sendiri, terpantul dari air. Dan di belakang saya, kuntilanak itu tersenyum. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Di banyak tempat di Indonesia, ada hal-hal yang kita tidak bisa sentuh dengan logika. Mereka tidak selalu jahat, tapi mereka juga tidak bisa dianggap tidak ada. Dan bagi saya, sejak malam di kolam itu, saya belajar satu hal penting. Tidak semua tempat boleh dimasuki, bahkan oleh sesama manusia. Saya memutuskan untuk memperpanjang liburan di Pangandaran. Bukan karena ingin, tapi karena rasa penasaran yang belum selesai. Kolam itu, cahaya itu, dan semua yang saya alami terasa seperti serpihan teka-teki yang belum lengkap. Saya ingin tahu, apakah benar desa ini memang memelihara penjaga? Ataukah ini hanya tradisi tua yang dibalut cerita mistis? Paman saya, Pak Darto, adalah satu dari segelintir orang tua di desa yang masih menjalankan tradisi-tradisi lama. Ia bukan dukun, bukan pula orang yang gemar bicara soal hal-hal gaib. Tapi ketika saya tanya soal kolam itu, jawabannya membuat saya merinding. Kolam itu dulunya mata air yang dianggap suci.
katanya. Tapi waktu zaman Jepang, banyak warga dibuang ke sana. Mayat-mayatnya nggak dikubur, cuma ditenggelamkan. Sejak itu kolamnya berubah. Saya diam, mencoba mencerna informasi itu. Dulu, banyak yang kerasukan kalau lewat malam-malam. Ada juga yang hilang waktu cari ikan. Akhirnya, orang-orang tua dulu memanggil penjaga. Bukan untuk mengusir, tapi untuk menenangkan yang marah. Saya tanya siapa yang memanggil. Ia menyebut nama Mbah Sekarsi, seorang perempuan tua yang konon bisa bicara dengan penghuni alam bawah. Dia yang pertama kali bawa sesajen, tabur bunga, dan minta izin. Setelah itu, baru tenang. Tapi ada syarat, kolam harus dijaga. Ada pantangan-pantangan yang gak boleh dilanggar. Saya minta dijelaskan pantangannya. Dan yang dia sebut cukup mengejutkan. Pertama, tidak boleh menunjuk langsung ke kolam saat malam hari. Kedua, tidak boleh membuang sisa makanan ke air. Ketiga, tamu yang menginap harus pamit secara batin. Biasanya dengan menyentuh tanah dekat kolam sambil berdoa. Saya mengingat-ingat, saya melanggar semuanya. Malam pertama, saya menunjuk ke cahaya. Sisa mie instan, saya buang dari mobil dekat kolam. Dan saya datang tanpa tahu bahwa tempat itu ada aturannya. Tak heran jika saya diteror. Paman saya kemudian membawa saya ke seorang tokoh desa bernama Pak Karyo. Ia bukan paranormal. Ia mantan kepala dusun yang dihormati dan dipercaya bisa membaca tanda-tanda gaib. Kami datang ke rumahnya yang sederhana. Begitu saya masuk, suasana langsung berbeda. Ada bau dupa halus, foto-foto keluarga tergantung rapi di dinding bambu. Tapi yang paling mencolok adalah lukisan hitam putih di atas lemari kayu. Lukisan itu menggambarkan kolam dengan satu pohon besar di tengahnya, dan di bawahnya ada sosok perempuan berambut panjang duduk memeluk lutut. Saya tanya, siapa itu? Pak Karyo menjawab pelan, itu Nyi Gadung. Dia yang menjaga kolam. Nyi Gadung itu kuntilanak. Dia bukan kuntilanak biasa. Dia dulu manusia, dikorbankan katanya. Makanya dia dijadikan penjaga. Di alam sana, dia dipercaya menjaga pintu. Saya mulai merasa bahwa semua ini terlalu besar untuk saya hadapi sendirian. Tapi sebelum saya pulang ke Bandung, saya ingin satu hal. Minta maaf secara langsung. Bukan ke orang, tapi ke penjaga itu. Dengan ditemani Pak Karyo, saya melakukan ritual pamit. Tidak besar, tidak aneh, hanya menabur bunga, menyalakan dupa, dan memejamkan mata sambil mengucapkan niat dalam hati. Saya minta maaf, saya mengakui ketidaktahuan saya, dan saya berjanji tidak akan kembali tanpa izin. Malam itu, saya tidur untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk. Tapi, cerita saya tidak berakhir di situ. Saya kembali ke Bandung dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Ritual pamit yang saya lakukan bersama Pak Karyo malam itu entah mengapa benar-benar menenangkan. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada suara tawa kuntilanak, tidak ada bayangan putih di cermin. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, rumah saya terasa benar-benar kosong, dalam arti yang baik. Saya sempat berpikir semua sudah selesai. Tapi seperti banyak hal dalam hidup, hal-hal yang tidak kita lihat seringkali tetap berjalan di balik bayangan. 3 hari setelah saya kembali, Raffi mulai demam tinggi. Ia menggigil sepanjang malam, bahkan sempat mengigau sambil menyebut kata-kata yang tak saya mengerti. Nisa, yang biasanya paling penakut, mendadak pendiam. Ia hanya duduk di sudut kamar dan menggambar terus-menerus di kertas bekas. Gambar yang ia buat bukan gambar anak kecil biasa. Ia menggambar sosok perempuan berambut panjang, pocong di bawah jendela, dan kolam dengan wajah-wajah muncul dari air. Saya mulai cemas. Saya pikir mungkin mereka trauma.
Tapi dokter bilang Raffi tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi atau gangguan medis. Tubuhnya panas, tapi tidak ada penyebab pasti. Nisa juga mulai bicara sendiri. Dan suatu malam, saya memergoki dia mengubur potongan roti di bawah pot tanaman. Ini buat mbaknya, katanya pelan ketika saya tanya. Saya sadar sesuatu dari Pangandaran ikut bersama kami. Mungkin lebih dari satu. Saya hubungi Pak Karyo melalui nomor yang sempat saya simpan. Ia hanya menjawab singkat. Ada yang ikut. Mungkin karena rasa takut mereka yang terbuka. Rasa takut itu ternyata adalah pintu. Semakin sering kami bicara soal kejadian di kolam, semakin sering gangguan muncul. Lampu yang padam sendiri, bau kemenyan muncul entah dari mana. Dan beberapa kali saya menemukan rambut panjang di dalam kulkas. Malam Jumat, saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya berada di tepi kolam, tapi saya sendirian. Tak ada paman, tak ada warga. Hanya saya, air hitam, dan suara anak kecil memanggil dari dalam air. Buka pintunya, Om. Saya terbangun dengan napas berat dan tengkuk basah oleh keringat. Di ruang tengah, Raffi berdiri menghadap jendela. Ia tidak bergerak. Matanya kosong. Saya pelan-pelan mendekat dan memeluknya. Tapi begitu saya menyentuh pundaknya, ia bicara tanpa menoleh. Kita belum pamit, Om. Dia belum selesai. Saya kembali menghubungi Pak Karyo. Ia menyarankan saya membawa anak-anak kembali ke Pangandaran untuk merapikan jejak. Menurutnya, jejak gaib seperti bekas aroma. Kalau tidak dibersihkan, maka entitas yang sempat terhubung akan terus mengikuti. Saya tidak punya pilihan lain. Akhirnya, seminggu setelah kejadian itu, saya membawa Raffi dan Nisa kembali. Tidak mudah. Sepanjang jalan, mereka rewel, panas dingin, dan beberapa kali menolak melewati jalan yang menurun ke arah desa. Seolah mereka tahu kemana saya membawa mereka. Sampai di rumah paman, suasana langsung berubah. Angin berhembus lebih kencang, langit mendung, dan kolam itu masih hitam. Tapi kali ini, saya merasa seolah airnya sedang menunggu. Pak Karyo sudah menunggu di teras rumah paman. Ia membawa sesajen kecil, bunga melati, kemenyan, beberapa lembar daun sirih, dan air dalam kendi tanah liat. Kami berjalan bertiga ke arah kolam, sementara anak-anak menunggu di dalam rumah, dijaga oleh Bu Sumarni, istri Pak Darto. Ritual itu tidak berlangsung lama. Tapi saat kemenyan mulai dibakar, suara seperti desir air terdengar dari kolam. Angin berhenti, udara mendadak dingin, dan dari dalam air muncul gelembung-gelembung besar. Pak Karyo menutup mata, membaca sesuatu dalam bahasa Sunda kuno. Saya tidak mengerti, tapi tubuh saya menggigil. Lalu dia membuka mata dan berkata pelan, dia masih marah, ada yang belum diberi kembali. Saya terdiam. Mereka mengambil sesuatu dari tempat ini, lanjutnya. Entah rasa takut, entah energi. Tapi yang jelas, anak-anak itu membuka pintu. Sekarang kita harus tutup lagi. Kami berjalan ke tepi kolam. Pak Karyo menyuruh saya menaburkan bunga, memercikan air kendi, dan menyentuhkan tangan saya ke tanah. Ia memandu doa dalam hati. Dan di saat saya menyentuh tanah itulah, saya melihat kilatan cahaya di permukaan air. Bukan mimpi, bukan ilusi. Saya melihat kuntilanak itu. Tapi wajahnya tidak marah. Ia hanya menatap. Lalu menghilang ke dalam air. Kami tidak bicara sepanjang jalan kembali ke rumah. Tapi malam itu, Raffi dan Nisa tidur lebih nyenyak. Bahkan mereka tidak terbangun sama sekali. Esok paginya, sebelum pulang ke Bandung, Pak Karyo memanggil saya satu kali lagi. Ia berpesan, kalau suatu hari kamu mimpi kolam itu lagi, jangan mendekat. Jangan jawab kalau dipanggil. Karena tidak semua yang terlihat seperti manusia adalah manusia.
Saya hanya mengangguk. Dalam hati, saya berharap tak akan pernah melihat tempat itu lagi. Pulang dari Pangandaran kali kedua, saya merasa seperti seseorang yang baru saja lolos dari sesuatu yang besar. Tapi bukan kemenangan yang saya rasakan, melainkan kelegaan sementara. Seperti baru saja menutup pintu, tapi masih bisa mendengar suara di baliknya. Anak-anak membaik. Raffi sudah bisa tidur tanpa menggigil. Nisa kembali menggambar kupu-kupu dan pelangi, bukan pocong dan wajah-wajah dari air. Tapi saya tahu, luka itu tidak benar-benar hilang. Mereka hanya sedang tidak muncul. 2 minggu setelah kembali ke Bandung, saya mulai berusaha hidup normal. Saya buang semua barang yang kami bawa dari Pangandaran. Bahkan pakaian yang saya kenakan malam itu, saya kubur di halaman belakang. Bukan karena saya percaya itu akan memutus ikatan, tapi saya tak tahan melihatnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya buang, mimpi. Setiap malam Jumat, saya bermimpi berada di depan kolam itu lagi. Tidak selalu jelas. Kadang hanya kabut. Kadang saya hanya berdiri di tepian dan mendengar suara air yang tenang. Tapi, di beberapa malam, saya mendengar suara anak kecil. Sudah waktunya? Saya tidak tahu waktunya untuk apa. Saya tidak pernah membalas. Suatu malam, Raffi tidur di ruang tamu dan tiba-tiba bangun sambil bicara sendiri. Mereka tidak mau kita pulang. Kita dibawa. Tapi Om sudah tutup pintunya, jadi mereka cuma bisa tunggu. Saya peluk dia erat. Tapi saat saya tanyakan hal itu esok harinya, ia tidak ingat apa-apa. Saya mulai mencatat semuanya. Mimpi, tanggal, kalimat, bahkan perasaan yang muncul ketika saya bangun. Saya ingin tahu, apakah ini trauma biasa? Atau jejak yang masih belum sepenuhnya hilang? Beberapa minggu kemudian, saya mendatangi seorang peneliti budaya mistis di UGM yang juga sering menulis tentang penjaga tempat di tanah Jawa. Namanya Pak Rahmat. Saya cerita semuanya, tanpa ditambah atau dikurang. Setelah mendengar, ia hanya berkata, "Yang kamu alami sangat khas. Penjaga tempat tidak selalu menyerang. Mereka mengamati, dan kadang mereka menempel." Saya tanya, "Kenapa saya? Saya nggak punya niat jahat." Dia mengangguk. "Justru karena kamu tidak tahu, mereka merasa kamu paling mudah disentuh, yang paling takut, yang paling polos, sering jadi penghubung." Saya bertanya lagi, apa artinya ini bisa muncul lagi? Dia menjawab pelan, kalau pintu sudah pernah terbuka, maka kadang yang di dalam tahu jalan keluarnya. Sejak saat itu, saya hidup dengan satu kebiasaan baru, berjaga. Saya tidak menyimpan cermin besar di kamar tidur. Saya menyalakan lampu kecil semalaman. Saya meletakkan segelas air putih di atas lemari, atas saran Pak Karyo. Katanya, untuk menetralisir kalau ada yang lewat. Tapi selama berbulan-bulan, tak ada gangguan berarti. Sampai satu malam, saya sedang lembur, menulis laporan di laptop, ketika saya mencium bau sesuatu yang sangat familiar. Bunga melati, tapi bukan yang segar. Bunga layu, busuk. Saya menoleh ke dapur, lampu mati, saya bangun, pelan-pelan melangkah ke sana, dan saat saya lewat depan Megikom, saya melihat tutupnya bergerak, sendiri, seolah ada tekanan dari atas. Saya tidak berteriak, saya tidak lari, saya hanya berdoa. Lalu berjalan kembali ke kamar, duduk, dan menunggu fajar. Itulah akhir dari cerita saya. Atau mungkin awal dari cerita lain. Sampai hari ini, saya tidak pernah kembali ke Pangandaran. Kolam itu masih ada. Penjaganya mungkin masih ada. Dan mungkin mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Banyak desa di Indonesia masih mempercayai bahwa tempat-tempat tertentu dijaga oleh makhluk halus. Dalam beberapa kasus, entitas itu tidak hanya menjaga,
tapi juga menuntut. Apakah ini mitos atau bagian dari realitas yang belum bisa dijelaskan oleh sains? Satu hal yang pasti, di tanah tempat sejarah tertimbun, tidak semua yang diam berarti tidak hidup. Dan kadang yang menjaga tidak suka dilupakan.